Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini pertemuan terakhir yang tugasnya mereview artikel. Nama saya Ibni Batul Fatur Rahman, NIM 23214124 dari kelas manajemen zakat dan wakaf 2B UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya mereview artikel. Nama artikelnya yaitu Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Islam. Penulis Sri Wahyuni. Jumlah halaman 10. Sumber Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, edisi volume 6 nomor 3 2016. Penerbit Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga. Pendahuluan. Pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim telah menjadi perhatian utama dalam diskusi hukum kontemporer, yaitu pada saat ini. Dalam upaya untuk mengatasi isu-isu kompleks terkait dengan hukum keluarga Islam, negara-negara Muslim telah mengadopsi berbagai metode, mulai dari reformasi intradoktrinal hingga ekstradoktrinal. Aspek-aspek seperti pembatasan usia perkawinan, peraturan poligami, prosedur perceraian, dan konsep waris dalam hukum Islam menjadi fokus utama dalam pembaharuan ini. Terdapat 3 tipe negara Muslim berdasarkan pendekatan pembaharuan hukum Islam. Yang satunya mempertahankan hukum tradisional, yang kedua mengadopsi hukum Barat, dan yang ketiga mencoba menggabungkan metode hukum Islam dan Barat. Pembaharuan hukum keluarga Islam juga melibatkan metode seperti regulasi, kodifikasi, dan reformasi intradoktrinal serta ekstradoktrinal. Dengan adanya perbedaan pendekatan dan metode ini, muncul berbagai perdebatan dan tantangan dalam menghadapi isu-isu hukum keluarga Islam di era kontemporer. Tahir Mahmud memaparkan intradoktrinal reform, ekstradoktrinal reform, regulatory reform, codification. Konsep pembaharuan. Penelitian pembaharuan hukum Islam yang digunakan dalam ini adalah tipologi. Tipologi pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh J.N.D. Anderson membagi pembaharuan hukum Islam di negara Muslim menjadi 3, yaitu 1. Negara yang masih menganggap syariah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya. Contoh negara yang menerapkan hukum ini yaitu negara Arab yang masih menganut mazhab-mazhab sebelumnya dan negara Arab menganut mazhab Hambali. Yang kedua, negara yang membatalkan hukum syariah dan menggantikannya dengan hukum yang seluruhnya sekular, yaitu hukum Barat. Contoh negara yang telah meninggalkan hukum Islam dan menerapkan hukum modern dari Barat yaitu Turki dan Albania. Yang ketiga, negara yang menempuh jalan kompromi antara syariah dan hukum Barat. Contoh negaranya yaitu seperti Ciprus yang melegislasikan dan mengkodifikasikan hukum perkawinan dan perceraian Islam pada tahun 1941. Pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim berkaitan dengan berbagai hal untuk perbaikan dan kemajuannya. Di antaranya 1. Usia perkawinan dan perwalian. Dalam fikih, batas usia perkawinan tidak ditentukan dengan umur atau angka yang pasti. Para ulama hanya menyebutkan akil baligh, yang berarti kematangan emosi, fisik, dan biologis. Baligh bagi perempuan terjadi ketika ia mengalami haid, sedangkan bagi laki-laki terjadi ketika mereka mengalami mimpi basah. Dalam beberapa negara Muslim, perwalian bagi perempuan dalam perkawinan sangat ditekankan untuk melindungi kepentingan si perempuan. Namun jika wali berbuat tidak adil dan tidak baik, pengadilan dapat menolak perwalian tersebut. Yang kedua, kontrol terhadap poligami. Poligami
Dalam wacana fikih itu diperbolehkan, namun itu dibatasi hingga 4 orang istri. Batasan ini bukanlah aturan, melainkan bentuk pengecualian untuk menghindari perbuatan yang keji. Oleh karena itu, dalam hukum keluarga di negara-negara Muslim, poligami cenderung dikontrol oleh hukum negara. Kontrol hukum keluarga Islam terhadap poligami dapat berupa menegakkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, membuat kontrak untuk tidak melakukan poligami. Yang ketiga, kontrol dari hukum dan pengadilan. Yang keempat, kontrol sosial. Yang kelima, pelarangan poligami. Yang terakhir, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku poligami. Dengan demikian, poligami harus dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti bersikap adil terhadap istri-istrinya dan mencukupi kebutuhan nafkah mereka. Yang ketiga, perceraian dari suami. Seorang suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya, dan ketika suami mengucap talak maka jatuhlah talak dan perkawinan menjadi putus. Maka hukum keluarga Islam saat ini cenderung untuk membatasi hak talak bagi suami tersebut. Beberapa upaya pembatasan tersebut diantaranya adalah intervensi pengadilan, intervensi administrasi, pembatasan secara tidak langsung, dan pembatalan talak 3 sebagai bentuk ucapan talak. Yang keempat, perceraian yang diajukan istri. Seorang istri dapat mengajukan perceraian ke suaminya ke pengadilan dengan beberapa alasan, yaitu kegagalan suami dalam memberikan nafkah, suami memiliki halangan fisik, mental, atau penyakit yang susah disembuhkan, meninggalkan rumah tangga, menyakiti istri, atau KDRT, berbuat kekerasan terhadap istri, dipenjara, menghilang, dan sebagainya. Yang kelima, status hukum anak. Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Sementara itu, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan, dikenal dengan adanya pewarisan secara intestate dan secara testamen. Yang pertama, karena adanya golongan darah, hubungan perkawinan, dan kekerabatan. Sedangkan yang kedua, adanya pewarisan karena adanya wasiat. Kesimpulannya, dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim melibatkan berbagai metode secara intradoktrinal dan ekstradoktrinal, reform, regulasi, dan kodifikasi. Aspek-aspek seperti yang diperbarui seperti usia perkawinan, kontrol poligami, prosedur perceraian, status anak, hukum kewarisan, dan selain itu terdapat perbedaan pendekatan negara-negara Muslim dalam pembaharuan keluarga Islam tersebut. Ada yang masih mempertahankan hukum tradisional, sementara ada yang mengadopsi hukum barat saja, ada yang menggabungkan keduanya. Dalam artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompleksitas pembaruan hukum Islam, pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim, dan upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi masyarakat Muslim. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.